Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian anak-anak bisa melakukan absensi di grup WhatsApp sesuai dengan jam pelajaran kalian. Hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Marilah kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari apalagi manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita dan apa hak dan kewajiban kita. Marilah kita simak bersama-sama. Ini dia. Pada materi sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat tumbuhan padi. Menurut anak-anak, apakah makanan sehari-hari kita berasal dari tumbuhan? Bagaimana sikap kita terhadap makanan yang kita makan sehari-hari? Apakah sudah bijak atau belum? Nah, coba anak-anak baca teks cerita Benny dan adiknya dalam buku Anak-anak sekalian halaman 7. Di cerita tersebut diceritakan bahwa keluarga Benny selalu mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Ada perbedaan antara sikap Benny dan adik Benny. Sikap Benny mencerminkan bahwa dia selalu menghabiskan makanannya dan mengambil nasi secukupnya. Sedangkan adik Benny memiliki sikap yang berbeda. Dia selalu tidak menghabiskan nasinya dengan alasan sudah kenyang. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau kalian semua seperti adik Benny, betapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Betapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, apakah kalian saat makanan kalian masih bersisa dan kemudian membuang makanannya? Hal itu berarti kalian tidak memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia, yaitu padi, yang kita peroleh dan makan setiap hari malah tidak dihabiskan dan membuangnya. Hal itu salah satu contoh sikap tidak bijak terhadap tanaman adik-adik semua. Jadi, mulai sekarang adik-adik saat makan, ambil nasi secukupnya dan kalian makan sampai habis. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Ini adalah proses awal dari penanaman padi ya anak-anak sampai menjadi nasi. Nah, sebelum padi ditanam, itu petani terlebih dahulu harus membajak tanah di sawah anak-anak semuanya, supaya tanah bisa ditanami oleh padi. Membajak sawah dilakukan selama 1 hari. Lalu padi ditanam. Itu pada hari ke-21 sampai 31 ya, setelah dilakukan pembajakan sawah. Padi mulai berbiji itu pada hari ke-100. Lalu padi bisa dipanen itu pada hari ke-120. Nah, kemudian padi diambil dari sawah oleh petani.
Coba lihat dan renungkan di gambar tersebut. Sudah dijelaskan proses terjadinya nasi. Cukup lama dan panjang kan anak-anak? Bayangkan betapa susahnya menjadi seorang petani. Nah, jadi berpikirlah terlebih dahulu sebelum anak-anak membuang sisa makanan kalian. Tahukah anak-anak berapa banyak makanan yang dibuang di setiap tahunnya? Berdasarkan fakta PBB, diperkirakan 1,3 miliar ton makanan dibuang pada setiap tahunnya. Nah, angka 1,3 miliar ton tersebut merupakan contoh bilangan desimal. Menurut anak-anak, bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kalian dapat membulatkannya. Caranya sama ketika anak-anak membulatkan bilangan bulat. Nah, apabila angka setelah koma lebih dari 5, maka anak-anak membulatkannya ke atas. Kemudian, apabila angka di belakang koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Coba anak-anak, kalian perhatikan video berikut ini mengenai penaksiran pecahan bilangan desimal. Contohnya, taksirkan hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. 3,8 ditambah 1,2, berapa hasil penaksirannya? Terlebih dahulu kita lihat angka 3,8. Angka persepuluhannya adalah 8. Kita bulatkan ke atas ya. Terus angka 1,2 persepuluhannya adalah 2. Kita bulatkan ke bawah ya. Jadi penyelesaiannya 3,8 ditambah 1,2 sama dengan 3,8 dibulatkan menjadi 4 dan 1,2 dibulatkan menjadi 1, sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasil taksiran operasi hitung pecahan desimal dari 3,8 ditambah 1,2 adalah 5. Contoh selanjutnya, 7,4 dikurangi 4,5. Sekarang dikurangi ya, kita lihat dulu angka 7,4. Angka persepuluhannya adalah 4. Kurang dari 5 ya, makanya kita bulatkan ke bawah. Sedangkan 4,5 angka persepuluhannya 5. Kita bulatkan ke atas ya. Jadi penyelesaiannya 7,4 dikurangi 4,5 sama dengan 7,4 berubah menjadi 7 dan 4,5 berubah menjadi 5, sehingga 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi hasil taksiran 7,4 dikurangi 4,5 adalah 2. Contoh selanjutnya, 24,9 dikali 2,7. Kita lihat angka 24,9 dulu ya. 24,9 angka persepuluhannya adalah 9, sehingga kita bulatkan ke atas karena 9 itu lebih dari 5. Terus angka 2,7 angka persepuluhannya adalah 7, sehingga 7 lebih dari 5 ya, sehingga kita bulatkan ke atas. Lalu sehingga penyelesaiannya 24,9 dikali 2,7 sama dengan 24,9 kita bulatkan ke atas menjadi 25. Dikali 2,7 kita juga bulatkan ke atas menjadi 3. 25 dikali 3 sama dengan 75. Sehingga hasil taksiran operasi hitung pecahan desimal dari 24,9 dikali 2,7 sama dengan 75. Nah, apakah anak-anak pernah membuat atau melihat karya kolase? Sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan apa itu kolase. Kolase itu karya seni tempel pada permukaan gambar. Kalian bisa amati buku siswa halaman 14.
Kemudian, bagaimanakah langkah membuat kolase? Yang pertama, siapkan bahan. 2. Buatlah sketsa gambar yang anak-anak sukai. Yang ketiga, aturlah daun-daun batang tumbuhan menutupi sketsa gambar kalian. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Yang kelima, tempelkan daun dan batang tumbuhan kering pada kertas gambar anak-anak dengan menggunakan lem. Tempel serapi mungkin. Pajang jika sudah selesai. Nah, tugas kalian membuat kolase dengan bahan daun dan ranting. Kalian bisa meminta bantuan orang tua dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, jangan lupa kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tematik pembelajaran kedua yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, kemudian menaksirkan bilangan desimal, serta teknik membuat kolase. Begitu tadi yang dapat Bu Guru sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired, but I think that I love you. Mama, party girl, she just want